Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai siklus pendapatan. Pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan yaitu suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang atau jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Nah, lalu kita akan masuk pada tujuan dari siklus pendapatan. Tujuan utamanya yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Nah, di sini ada fungsi dasar. Menurut Romney tahun 2005 ada 3 fungsi dasar SIA dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Lalu yang kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keadaan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Fungsi dari siklus pendapatan ini adalah terbagi atas 6, yaitu semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Semua transaksi yang dicatat valid, benar adanya. Dan lalu yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan sesuai sudah dicatat. Lalu yang keempat, semua transaksi dicatat dengan teliti dan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian. Lalu yang terakhir, aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu diagram siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu 1. Penerimaan pesanan dari para pelanggan atau entry pesanan penjualan, 2. Pengiriman barang, 3. Penagihan dan piutang usaha, 4. Penagihan kas. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan dari pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap yang dapat dilihat pada diagram sebelumnya. 3 tahap tersebut yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan-persediaan. Yang kedua yaitu pengiriman barang atau shipping. Proses pengiriman ini mencakup 2 tahap yang bisa pada gambar di samping. Kedua tahap dalam proses pengiriman ini yaitu mengambil dan mengepak pesanan, kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Departemen bagian penggudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas tersebut. 3. Penagihan dan piutang usaha atau billing. Aktivitas dasar yang ketiga pada siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha pada gambar di samping. Menunjukkan penagihan dan pembaruan piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh 2 fungsi terpisah dan departemen akuntansi. Penagihan kas atau cash collection. Tahap terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas, di mana kasir merupakan orang yang melapor pada bendahara, menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Oleh karena kas dan cek dari pelanggan dapat dicuri dengan mudah, maka fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab atas pencatatan kiriman uang pelanggan seharusnya tidak memiliki akses fisik ke kas atau cek. 5. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan adalah 1. Surat orderan pengiriman dan tebusannya, 2. Faktur dan tebusannya, 3. Rekapitulasi harga pokok penjualan, 4. Bukti memorial. 6. Catatan yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pendapatan adalah 1. Jurnal penjualan, 2. Kartu piutang, 3. Kartu persediaan, 4. Kartu gudang, 5. Jurnal umum.